jam 5 lewat saya selesai, kemudian saya telepon driver saya. Kamu gak usah jemput saya di bandara besok pagi. Loh kenapa Pak? Bosen juga sama kamu terus. Kamu langsung ke tempat training, saya dari bandara ke tempat training naik taksi, bagi-bagi rezeki sama supir taksi. Baik Pak. Begitu mendarat di Soekarno-Hatta, mau naik Bluebird antrian ke-21. Saya hitung, waduh kalau satunya 3 menit berarti 1 jam nih. Akhirnya saya naik taksi biasa. Ternyata taksinya ngebut banget. Pak, nggak usah ngebut-ngebut Pak, saya nggak buru-buru Pak. Supir taksinya jawab, saya Pak yang buru-buru. Wah. Akhirnya saya tanya, lo kenapa Anda buru-buru? Sambil nyupir dia cerita, Pak, anak saya diterima di sekolah perawat di Purwakarta Pak. Hari ini saya harus nemuin kepala sekolahnya Pak. Kalau saya nggak nemuin kepala sekolahnya Pak, anak saya dikeluarin Pak. Saya ingin anak saya jadi perawat Pak. Saya sudah janji sama kepala sekolahnya, saya akan kumpulkan uang setahap demi setahap Pak. Dari tadi malam saya nungguin di bandara, Bapak penumpang pertama. Berapapun bayaran dari Bapak saya bawa ke Purwakarta. Saya serahkan kepada kepala sekolahnya, menunjukkan bahwa saya serius Pak. Supaya anak saya nggak dikeluarin Pak. Saya ingin anak saya jadi perawat Pak. Saya dengerin dia cerita. Dan begitu sampai tempat training saya bilang, mohon maaf ya, saya tidak membayar sesuai dengan argo. Pulang ke Purwakarta, lunasi seluruh biaya anak Bapak. Saya nggak kenal Bapak. Saya Jamil. Lah kan dia nanya. Ya tapi saya baru kenal Bapak sekarang. Enggak Bapak. Pulang ke Purwakarta, lunasi seluruh biaya anak Bapak. Dan jangan bilang sama anak Bapak bahwa itu uang dari saya. Kenapa? Supaya anak Bapak bangga dengan Bapak. Makasih Pak. Saya turun dari mobil. Ternyata dia turun langsung meluk saya. Makasih Pak. Saya doakan Bapak panjang umur. Saya doakan Bapak sehat selalu. Saya doakan Bapak rezekinya banyak. Makasih. Saya tepuk-tepuk dia. Saya dalam hati waktu itu, waduh mau ngisi training bahasa ini baju. Meluknya kenceng banget. Akhirnya saya cuma mudah-mudahan anak Bapak jadi perawat ya. Makasih Pak, makasih. Begitu dilepas, oke hati-hati ke Purwakarta. Saya jalan. Begitu saya jalan dia panggil lagi, Pak. Saya pernah jadi orang miskin Pak. Nggak enak jadi orang miskin. Saya pernah diludahi sama orang kaya di kampung saya. Karena waktu saya kecil saya kerjanya ngambil latek yang sudah membeku di perkebunan. Anda tahu dampaknya kalau ngambil latek? Tangannya bau. Sampai sekolah, mil sini. Mil sini. Saya mau berangkat kuliah ke Bogor. Bapak saya nggak punya duit, datang ke rumah orang kaya di kampung saya. Pak, Jamil diterima di IPB Pak. Ini surat undangannya Pak. Dalam surat undangan ini Jamil harus bawa uang 150.000 Pak. Tolong pinjami kami uang 300.000. Tanpa saya duga, orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin gak usah belagu, miskin aja belagu. Belum mulai kuliah sudah pinjam. Kuliah itu lama, sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat. Dan kata-kata kotor keluar dari mulut orang itu yang tidak pantas saya ceritakan itu. Mendengar bapak saya dihina, dicaci maki, saya cuma nangis. Melihat saya nangis tanpa saya duga, bapak saya pukul meja. Bapak gak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya menghina saya enaknya. Saya miskin Pak, tapi saya punya harga diri Pak. Saya miskin di sini Pak, tapi perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Saya dibonceng pulang pakai sepeda sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Sambil ngejot sepeda bapak saya jawab, itu mil Pulau Jawa. Itu di Lampung kejadiannya. Dari belakang saya pukul, Pak, kenapa Bapak bohong? Saya nggak suka Bapak bohong, saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama Bapak. Dan saya pernah ditempelin sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Saya nggak suka. Begitu saya pukul berulang-ulang, Bapak saya berhenti dari sepedanya. Dia turun langsung dia meluk saya. Jamil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak. Bapak malu, man. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, Mil. Kamu harus jadi insinyur pertanian, Mil. Itu pelukan dari bapak saya yang tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Gak enak jadi orang miskin Bapak Ibu. Maka di ruang tunggu training saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, betapa banyak orang-orang miskin yang ingin memutus rantai kemiskinannya. Bantu mereka ya Tuhanku. Bila rezeki mereka di atas langit, turunkan. Bila rezeki mereka di dalam bumi, keluarkan. Bila rezeki mereka jauh, dekatkan. Bila rezeki mereka sedikit, perbanyaklah wahai Tuhanku. Dan bila rezeki mereka kotor, sucikanlah wahai Tuhanku. Saya ngisi training, selesai ngisi training saya pulang, 6:30 anak saya nelpon saya. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam Nak. Kenapa kamu telepon Bapak tiba-tiba nangis? Nah,
Kenapa kamu telepon Bapak tiba-tiba nangis? Bapak nggak usah susah-susah mikirin aku kuliah di Jerman. Loh kenapa nak? Bapak sanggup nak? Bukan itu Pak, bukan itu Pak. Loh kenapa nak? Aku dapat beasiswa Pak. Berapa nak? Sekian ratus juta Pak. Ya udah nanti Bapak minta. Ya bapaknya yang doain masa nggak dikasih ya nggak? Langsung dibalas, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Dan 2 minggu kemudian anak saya nemuin saya, iya. Bener Babe kuat nguliain aku ke Jerman. Berdua loh Be. Mbak Dida di Hannover, aku di Berlin. Insya Allah kuat nah. Yakin Be? Yakin nah. Kenapa kamu nanya gitu? Kamu kan dapat beasiswa. Ya itu yang aku mau omongin sama Babe. Kenapa? Aku punya teman B. Terus orang tuanya single parent B. Maksud kamu cerai. Kemudian teman saya dididik sama ibunya. Terus dia ikut kuliah di Jerman. Tes lulus B. Terus dia diterima di Jerman B. Terus ibunya nggak sanggup biayai dia B. Terus boleh nggak beasiswaku aku alihkan ke dia B? Serius kamu? Serius? Bener kamu? Bener. Langsung saya peluk. Nah, bukannya boleh nak. Bapak bangga sama kamu nak. Bapak bangga sama kamu nak. Dan itu mungkin balasan buat anak saya. Apa? Dia dapat istri yang hafal Quran. Maka kalau keberuntungan mau datang kepada kita, berarti sibuknya kita apa? Perbanyak tabungan energi positif. Ini ada yang dari kantor yang sama ini. Jangan sampai begitu besok temennya semangat. Tumben lo semangat.